Nama saya Meresevina Mahmud. Saya berasal dari kelas 2021G. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Baik, menurut pendapat saya, sifat-sifat bahasa dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi merupakan alat komunikasi yang bersifat manusiawi. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi guna mempermudahkan atau untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, hanya manusia saja yang bisa memiliki dan mengembangkan bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi antar sesama manusia. Sedangkan binatang-binatang tidak bisa melakukan komunikasi atau bahasa. Itulah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang istimewa. Bagian yang kedua, bahasa manusia bersistem. Sistem artinya susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dengan yang lain. Berhubungan secara fungsional, bahasa terdiri dari unsur-unsur secara teratur dan berbentuk satu kesatuan. Sistem berupa lambang-lambang yang berbunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan satu yang disebut makna dan konsep, yang artinya bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki aturan dan atau bersistem. Bagian yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Artinya, hubungan antara lambang-lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengkonsepsi makna tertentu. Secara konkret, kambing melambangkan sejenis binatang yang berkaki 4 tanpa dijelaskan kenapa namanya kambing. Bagian yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional artinya sebagai satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata tersebut bersifat arbiter. Contohnya, kenapa Mister dikatakan Mister, bukan yang lain? Tentu dulu ada kesepakatan bersama kenapa alat penggaris dikatakan Mister. Bagian yang kelima bersifat simbolik. Simbol adalah suatu yang dapat mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tidak secara arbiter. Kata adalah bagian dari simbol yang hidup dan digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, yang dimana artinya yang ada dalam pikiran kita yang akan kita tuangkan kepada lawan bicara kita, baik atau buruknya kata-kata yang kita ucapkan. Bagian yang keenam, bahasa bersifat non-instiktif. Bahasa tidak diturunkan dan dimiliki bahasa Indonesia yang dimiliki manusia secara genetis, yang artinya kita harus bisa belajar bahasa supaya kita juga mengetahui makna kata-kata tersebut. Sekian jawaban soal nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut pendapat saya, tentang konsep bahasa adalah suatu alat komunikasi secara umum yang banyak memiliki lambang bunyi. Baik penyampaian dapat dilakukan secara tulis atau secara lisan dalam ungkapan masyarakat atau akademik. Sekian jawaban soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Menurut saya, mengenai sejarah bahasa Indonesia itu dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda, pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 4. Soal dari nomor 4, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Baik, menurut saya mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena bahasa pemersatu bangsa yang membeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Sekian jawaban dari nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 5. Pertanyaan dari nomor 5, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Baik, menurut saya mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa pemersatu di antara negara. Sekian jawaban dari nomor 5. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 6. Soalnya, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Menurut saya, asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa yang digunakan sebagai perhubungan dan perdagangan. Sekian jawaban dari nomor 6. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 7. Soal dari nomor 7, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Baik, saya akan menjawab soal dari nomor 7. Menurut saya, kata bakunya abjad dan kata tidak bakunya abjad. Kata bakunya advokat, kata tidak bakunya alpokat. Kata bakunya aktivitas, kata tidak bakunya aktivitas. Kata bakunya ambulans, kata tidak bakunya ambulan. Kata bakunya amandemen, kata tidak bakunya amandemen. Kata bakunya analisis, kata tidak bakunya analisa. Kata bakunya andal, kata tidak bakunya handal. Kata bakunya balsam, kata tidak bakunya balsem. Kata bakunya baterai, kata tidak bakunya baterai. Kata bakunya apotek, kata tidak bakunya apotik. Kata bakunya asas, kata tidak bakunya azas. Kata bakunya antre dan kata tidak bakunya antri. Kata bakunya daftar, kata tidak bakunya daftar. Kata bakunya Februari, kata tidak bakunya Februari. Sekian jawaban soal nomor 7. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8. Pertanyaannya, sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 8. Menurut saya, ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda berdasarkan topik pembicaraannya. Sekian jawaban dari nomor 8. Selanjutnya, saya akan menjawab soal dari nomor 9. Soal dari nomor 9, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulisan? Baik, saya akan menjawab soal dari nomor 9. Menurut saya, perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa secara tulisan. Yang pertama, bahasa lisan. Menurut saya, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diungkapkan dengan media lisan atau ungkapan secara langsung. Yang kedua, ragam bahasa secara tulis. Ragam bahasa secara tulis adalah bahasa yang dihasilkan dari huruf sebagai unsur dasar. Sekian jawaban dari nomor 9. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 10. Soal dari nomor 10, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 10. Menurut saya, aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, penulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis harus menguasai struktur kalimat bahasa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, penulis harus menguasai bahasa Indonesia yang efektif. Sekian jawaban dari nomor 10. Terima kasih.